Halo semua, apa kabar hari ini? Apakah Anda pebisnis yang terapkan WFH? Berikut 7 tips agar berjalan efektif. Hampir dalam kurun waktu 3 minggu, semenjak pemerintah mengumumkan bahwa penyebaran virus corona telah masuk ke Indonesia, yang dimana ini diperjelas dengan ditemukannya warga negara Indonesia yang positif terjangkit virus COVID-19. Banyak orang yang secara serentak dan sangat tiba-tiba didorong ke dunia kerja jarak jauh atau tren saat ini disebut dengan work from home atau WFH. WFH sebenarnya bukan sebuah istilah baru. Beragam macam latar belakang profesi dan pekerjaan juga sudah pernah melakukan sistem kerja yang seperti ini. Kerja remote mungkin istilah yang lebih familiar ya di kalangan pekerja saat ini. Hal dan pengalaman sama juga pernah diceritakan oleh seorang penulis dan konsultan asal negara Jerman, Justin Bariso, yang menjelaskan kisah kesehariannya yang memiliki hak istimewa untuk menghabiskan sebagian besar waktu bekerja di rumah. Tak tanggung-tanggung, aktivitas seperti ini ia lakukan rutin selama 5 tahun terakhir. Justin menyebut hak ini sangat istimewa, karena kebijakan ini sekaligus telah menyelamatkannya dari pengeluaran ribuan dolar yang biasa dihabiskan pekerja lainnya untuk biaya perjalanan pribadi. Dan juga, kebijakan ini turut menghemat ribuan jam waktu berharganya. Dalam kondisi seperti sekarang ini, tidak sedikit instansi pemerintahan bahkan pelaku bisnis di Indonesia yang juga mengambil kebijakan untuk mempekerjakan karyawannya dari rumah dan menerapkan WFH agar terhindar dari wabah, serta turut mengindahkan anjuran pemerintah untuk melakukan social distance sebagai bentuk pencegahan terpaparnya virus antar anggota tim di lokasi bekerja. Bekerja dari rumah atau WFH memang menawarkan banyak keuntungan luar biasa. Namun perlu diwaspadai, itu juga menawarkan beberapa tantangan unik bagi kita yang menjalankan bisnis dan belum sepenuhnya memiliki sistem monitoring yang jelas. Sobat Bisnis Hack, berikut adalah 7 tips efektif untuk membantu Anda dan tim Anda yang saat ini tengah bekerja dengan sistem WFH. Pertama, setup ruangan khusus kerja. Lakukan ini untuk terhindar dari banyaknya macam distraksi yang kemungkinan muncul saat Anda bekerja di rumah. Setup sebuah ruangan atau minimal pojok ruangan yang akan menjadi ruang yang nyaman untuk Anda menyelesaikan pekerjaan. Lengkapi dengan meja dan perlengkapan tempur lainnya. Ini akan berjalan lebih efektif jika Anda punya ruangan yang terpisah dengan tempat yang memiliki aksesibilitas tinggi, seperti ruang keluarga, ruang tamu, kamar anak, atau bahkan dapur. Milikilah ruangan yang cukup tenang dan gunakan headphone jika dibutuhkan. Kedua, susun jadwal kerja atau work time schedule. Hal ini menjadi sangat penting untuk mengatur waktu bekerja Anda. Jadwal ini sekaligus dapat memberikan kontrol terhadap diri Anda saat di rumah. Terlebih saat WFH, kita sering lupa dan sering merasa kehabisan waktu karena tidak memiliki time schedule yang jelas antara pekerjaan dan urusan pribadi. Buatlah jadwal untuk berhenti bekerja juga. Mengapa? Tak jarang bagi yang bekerja dengan sistem WFH juga melupakan aktivitas pokok seperti mandi, makan, bahkan olahraga. Hal ini terjadi karena urusan kerja dan keluarga menyatu. Sisipkan waktu Anda untuk melakukan kegiatan aktivitas lainnya agar pola hidup Anda seimbang. Eits, jangan sampai terbalik juga. Pastikan waktu yang Anda punya terjadwal dengan seimbang antara urusan rumah dan kerjaan. Yang ketiga, susun waktu khusus fokus kerja atau work focus time. Gunakan 2-3 jam dalam waktu yang Anda punya untuk fokus pada pekerjaan utama atau pekerjaan yang istilahnya head down, di mana pekerjaan tersebut memerlukan analisa berpikir yang mendalam. Misalnya nih, dari 8 jam waktu kerja yang Anda punya, pukul 10 sampai pukul 12 WIB, Anda dedikasikan waktu tersebut fokus untuk melakukan pekerjaan yang paling penting. Fokus di sini dapat berarti Anda sudah mampu terhindar dari berbagai macam distraksi, termasuk telepon, email, dan notifikasi pesan dari smartphone Anda. Atur notifikasi Anda sekarang juga. Jangan tampilkan pada layar smartphone saat Anda bekerja. Buka kembali saat waktu head down yang Anda tentukan sudah berakhir. Keempat, sisihkan waktu khusus untuk terima email dan meeting.
Jika bekerja punya timing, lalu kapan waktu yang tepat untuk membalas pesan, email, dan meeting? Pertanyaan ini sering sekali muncul dan jawabannya adalah terserah Anda. Anda bisa menyusun jadwal sendiri. Jika nyaman dan fokus bekerja pada pagi hari hingga menjelang siang, Anda bisa memanfaatkan waktu setelahnya untuk membalas email dan menemui rekan kerja atau klien untuk berdiskusi. Berlaku sebaliknya, jika bagi Anda meeting lebih baik dilakukan pada pagi sampai dengan siang, juga tak masalah jika harus bekerja dan menyisihkan waktu fokus pada sore atau malam hari. Yang penting, kalau bisa, meeting atau diskusinya dilakukan by online dulu ya. Biasanya, saya menyisihkan waktu 20-30 menit di pagi hari untuk membaca pesan dan email. Sore hari, saya manfaatkan untuk membalasnya. Jadi, saya cukup punya banyak waktu untuk menyerap dan mengolah pesan tersebut di kepala sebelum saya menjawabnya secara spontan. Sedangkan untuk meeting, saya menjadwalkan 2 hari dalam 1 minggu khusus untuk melakukan diskusi dengan rekan kerja atau klien nih secara lebih mendalam. Kelima, jangan lupa istirahat. Ada banyak penelitian di luar sana yang menunjukkan manusia bekerja paling baik dengan turut menyelipkan waktu istirahat di sela aktivitas kerja yang padat. Pertanyaannya, berapa lama Anda harus bekerja sebelum memutuskan untuk beristirahat? Jawabannya adalah tergantung. Tiap individu berbeda tugas dan tanggung jawab yang dikerjakan. Justin menjelaskan bahwa ia telah menemukan fakta jika ia mengerjakan tugas dengan konsentrasi tinggi, otomatis seseorang mulai mengalami apa yang telah digambarkan oleh psikolog Hungaria terkenal yang disebut dengan istilah flow. Ketika seseorang berada di zona ini, ia dapat bekerja terus-menerus tanpa berpikir untuk istirahat, makan, minum, atau bahkan mandi. Namun ketika mengerjakan tugas yang lebih sederhana seperti mencoba membalas banyaknya pesan di email, seseorang mengaku lebih sering beristirahat. Itu juga terjadi pada kita, bukan? Kuncinya adalah memastikan bahwa Anda telah meluangkan waktu untuk menyegarkan pikiran dan badan Anda. Ingatlah bahwa istirahat 5 hingga 15 menit akan membuat semua perbedaan. Sama seperti teori istirahat yang tepat pada jam makan siang. Oh iya, jangan lupa untuk simpan segelas air di meja kerja agar terhindar dari dehidrasi ya. Keenam, sisihkan waktu untuk jalan-jalan. Jalan-jalan untuk beberapa menit juga penting loh. Jangan pernah meremehkan kekuatan jalan-jalan. Kadang-kadang, hanya dengan berjalan-jalan di sekitar rumah, Anda sudah cukup untuk menyelesaikan masalah pekerjaan yang Anda hadapi. Tapi lebih baik lagi jika Anda menyempatkan diri berjalan kaki singkat di luar rumah. Selama 10-20 menit lah kira-kira. Udara segar dan pemandangan yang berbeda sangat penting dalam membantu meningkatkan berpikir kreatif dan pemecahan masalah. Yang ketujuh, komunikasi adalah kunci. Hubungan yang baik kita ketahui dibangun atas dasar komunikasi yang baik. Meskipun ketika Anda mencoba untuk tidak terlalu banyak terjebak, contohnya dalam membalas email dan pesan singkat dari tim atau klien, tentu smartphone, laptop, bahkan PC Anda masih sangat berguna untuk bisa berkomunikasi dengan mereka. Dan meskipun tidak ada pengganti yang benar untuk menggantikan direct meeting, namun aplikasi online seperti Zoom dan Skype memungkinkan Anda untuk berdiskusi. Di mana dengan aplikasi ini Anda tidak hanya dapat mendengarkan suara, namun juga dapat melihat langsung ekspresi wajah dan bahasa tubuh lawan bicara. Jadi, sudah siapkah Anda menjalani kehidupan karantina dan menang melawan corona? Ikuti terus 7 langkah sederhana tersebut dan percayalah, Anda tidak hanya berpartisipasi aktif dalam mencegah penyebaran virus corona, namun saya jamin Anda akan lebih nyaman bekerja di rumah. Dengan ini, Anda pun dapat mengatur diri Anda untuk melakukan pekerjaan terbaik dalam hidup Anda. Itu dulu tipsnya, selamat mencoba. Cheers!